Kembali lagi dalam acara podcast SMK Multimedia Nusantara Jakarta. Beli buah sama si Jaja. Cakep. Sekolah di SMK Menja aja. Yeay. Oke, pada kesempatan podcast kali ini kita bertemakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Perkenalkan, nama saya Zaki dan ini Saya Rizky. dan ini salah satu guru di SMK kita. Yang pertama ibu siapa? Satu dong, salah dua. Oh, salah Iya, dua. salah dua. Tapi kan saya nunjukin satu. Nah, ini nama ibu siapa? Siapa lupa ya nama saya? Enggak, perkenalkan nama saya Neti Ika. Nah, Ya. kalau ini bapak siapa? Ini Pak John Renhard Sihombing, guru PPKN, Guru PPKN. SMK Multimedia. Jadi kalau kalian ada yang pengen sekolah di sini, guru PPKN-nya Pak John ya? Kalau Sama ibu, Bu Net. guru apa? Guru PPKN juga. Oh, PPKN juga. Kelas 10. Oh. Pak John kelas 12. Oh. Iya. Sama sejarah Indonesia. Dengar-dengar nih Pak John biasanya kalau hari kemerdekaan di istana, Pak. Iya. Gimana tuh cerita itu? Jadi Pak John tiap tanggal 17 Agustus itu selalu ada di Istana Negara, dapat undangan dari Presiden dan Ibu Negara. Pagi hari itu penaikan bendera pusaka jam 10, tapi sebelum jam 10 Pak John sudah standby. Kemudian sore hari jam 6 sore, tapi sebelum jam 6 sore, jam 5 sore Bapak juga sudah ada di Istana Negara. Setiap tanggal 17 Agustus. 2 tahun ini tidak Tapi karena pandemi ini. Karena pandemi ya, Pak? Iya. Iya, itu. Tapi dapat undangan telekonferensi kan, Pak? Iya, dapat. Iya, telekonferensi 2 hari yang lalu udah saya bagikan sama anak-anak ya. Oh iya, udah. Iya. Itu secara online ya, Pak ya? Online juga, iya. Di sana ngapain aja tuh, Pak? Oh, kalau 17 Agustus itu ya enak lah ya. Kita bertemu presiden, mulai dari Bu Mega, Pak SBY itu tiap tahun saya hadir, Pak John hadir, Pak Jokowi juga tiap tahun hadir sebelum pandemi 2 tahun terakhir ini. Kita ketemu yang menteri, pejabat negara, baru duta besar Indonesia yang langsung menginjakkan kaki di Istana Negara, Bu Neti. Iya. Tiap tanggal Saya pernah, 17. Pak, ke Istana Negara. Oh, pernah juga, Ibu? Pernah, tapi nggak pas upacara. Iya, iya. Ngapain tuh? Berapa Jalan-jalan tahun ya, Bu? lalu. Iya, jalan-jalan kan Oh, jalan aja. ada beberapa Ada. waktu beberapa tahun yang lalu pas masa pemerintahan siapa ya? Itu boleh kan ada orang luar tapi Ada. mengajukan. Boleh ya, Pak Bisa, ya? Pak SBY. Bisa. Oh iya, boleh. Ya. Jadi saya sempat pernah ke sana, cuman Iya. nggak dalam rangka itu, cuman melihat bagaimana sih suasana Istana Negara. Waktu Iya. saya TK itu, Bu. Pas mana? Oh gitu. Oh, gitu dan. Pernah saya ke sana. Iya, 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 iya. Berarti- Baik dong. Berarti Bapak ini melihat secara langsung Iya. apa namanya? Eh, Anggota Paskibraka Iya, itu, Pak? melihat anggota langsung, melihat Pak Presiden langsung dan Wakil Presiden, Panglima TNI, kepala polisi, semualah pejabat tinggi negara pada hari itu, bahkan duta besar juga bisa kita lihat. Bapak bangga sih Pak, enggak sih Pak kalau ngelihat apa sih namanya? Dari beberapa anak-anak Nusantara yang dipilih untuk mengibarkan bendera merah putih itu, Pak. Iya, pasukan 17 ya, Iya, Paskibra Paskibraka. itu bangga. Anak-anak SMA, SMK yang kelas 11, kelas 12 selama 3 bulan biasanya dididik di Jambore. Iya. Dan mereka dengan bangga ya. Bapak juga senang melihatnya. Iya. Ini ngomong-ngomong masalah kemerdekaan nih. Ya. Menurut Bapak, apa arti kemerdekaan menurut Bapak dah? Dari versi Bapak aja. Nanti gantian sama Bu Neti ya. Oh, bagus. Ganti ya. Ya gini, kita ini kan negara kita negara Indonesia negara berkah ya. Iya. Negara diberkati Tuhan ya. Ini si Rizky ya, si Jaki, kita ras kita bermacam-macam, suku bangsa juga bermacam-macam. Kita 350 suku bangsa. Ras di dunia ini hampir ada di Indonesia kita ini, baik ras Melanesia dan semuanya. Kalau dari Pak John itu, saya senang jadi orang Indonesia. Ini murid-murid Bapak. Si Rizky dari Sumedang, Jawa Barat. Dari Betawi. Nah, Betawi ya, bagus. Ya, si Jaki? Oh, saya dari Manado. Manado kamu? Iya. Itulah dari Pak John, Batak, Bu Neti. Jawa. Jadi enak sekali kita orang Indonesia ini. Bapak menikmati sekali sebagai orang Indonesia, begitu. Itu saja, itu Bapak hikmahnya. Kalau dari Bapak ya, ayam Indonesia, saya orang Indonesia. Itu dari Pak John. Nah, kalau dari Sekarang Bu Neti, apa arti kemerdekaan menurut Ibu? Kalau menurut saya ya secara pribadi kemerdekaan itu ya gangguan Oke. sejenak ya. Hmm. Lanjut.
pengen ikut. Saya ulang pertanyaannya. Ya. Apa itu kemerdekaan menurut Bu Neti? Kalau secara pribadi menurut saya kemerdekaan itu tuh bagaimana kita bersikap ya, kemampuan kita bersikap, bagaimana kita merdeka mengungkapkan segala sesuatu, ya, apa yang menjadi jati diri kita itu adalah kemerdekaan selama dalam batas-batas yang ditetapkan. Itu aja. Berarti menurut Iya. Ibu kemerdekaan itu adalah bentuk kebebasan Yes, yang tetap betul. taat peraturan. Iya. Iya. Tapi Oke. kalau sekarang itu menurut Ibu sama Bapak nih, kita ini udah merdeka belum sih, Bu? Ya, kita secara penjajahan Belanda kita sudah merdeka. Iya. Dan kita beda dengan negara lain. Kita merdeka karena atas berkat Tuhan Yang Maha Esa dan perjuangan kita kan. Iya. Beda dengan Malaysia, Brunei, Singapura, Papua Nugini itu kan diberikan kemerdekaannya Iya. oleh Inggris. Kalau kita memang kita berjuang dengan bambu runcing kan dan berdoa, akhirnya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini luar biasa. Itu perbedaannya dengan negara lain, Rizky. Kalau menurut Bu Neti gimana tuh, Bu? Kalau ya benar kata Pak John, kalau secara penjajahan sih kita sudah merdeka ya, penjajahan. Tapi sebenarnya penjajahan yang bagaimana? Kalau sekarang sih lebih menurut saya penjajahannya dalam bentuk lain. Contohnya, Bu? Saya. Contohnya. Ya banyak maaf. Yep. Banyak sekali ya penjajahannya. Kalau dulu zaman dulu penjajahannya dalam bentuk fisik ya, masih kayak perang dan Kekerasan. sebagainya, ya kan. Kalau sekarang tuh banyak sekali kita penjajahan ya, misalnya penjajahan budaya, penjajahan ekonomi. Jadi kayaknya secara merdeka secara menurut saya belum gitu. Di era globalisasi ya, Bu? Iya, tentunya ya, Bu? banyak karena penjajahannya udah dalam bentuk lain, bukan lagi penjajahan secara fisik, Nah, peperangan iya. dan sebagainya gitu. Kalau menurut saya ya, Pak. Kalau dari Pak John memang benar kata Bu Neti. Tapi yang pertama kita sudah merdeka secara fisik. Iya. Itu dulu yang kita syukuri selama 350 tahun. Kita dijajah Belanda kan, Iya. kemudian 3,5 tahun dijajah Jepang, itu kan menderita sekali kan. Iya. Kita udah benar bebas, kita menentukan sikap masa depan bangsa kita, amin ya. Iya. Iya, jadi bahwa ada seperti kata Bu Neti memang, saya pikir kita sama-sama semuanya harus melawan, Tetap berjuang. berjuang. Sampai nanti meskipun penjajahannya dalam bentuk Tadi, ya lain, kan? iya. Kalau dulu kan dalam Ah. bentuk kayak peperangan. Iya. Ya nanti tugas-tugas kalian nih sebagai generasi muda gimana nih? Mau Bu dibawa Neti kemana emang nih? udah tua. Ya, saya merasa saya sebagai partner ini Pak John. Masih jadi- muda. Tapi kalau Bu Neti muda menuju tua. Kalau saya kan muda di pertengahan. Kayaknya Bu Neti Boleh, 17 ya tahun kan? ke atas kan. Usia tua tapi jiwa tetap muda. Oh, Mantap. Mantap. milenial sekali, Bu. Yes. Bu Neti masih muda kan? Masih dong, Pak. Masih cantik kan? Oh, jelas. Absolutely. Oke. Kalau lu nih, Bro, lomba apa nih yang paling lu suka nih? Wah, Iya. lomba makan kerupuk. Oh, Iya. kirain lomba tidur. Wah, karena lomba makan kerupuk tuh lomba paling Kalau realistis anak gitu. sekarang kayaknya lomba rebahan deh paling juara ya. Iya, Iya. sambil main HP, Bu. Iya. Itu sih benar. nggak ada habisnya itu sih. Kayaknya begitu. Iya. Apalagi? Jadi Nama pahlawan kemerdekaan yang selalu diingat nih iya. sama Pak John apa tuh? Dan alasannya apa gitu? Pastilah Bung Karno ya. Bung Karno. Dr. Insinyur Soekarno. Itulah nomor 1 ya. Pahlawan nasional kita ya. Jadi Bapak cerita sedikit mengenai 17 Agustus hari itu ya, yang Bapak baca ya. Ya. Jadi 17 Agustus 1945 itu adalah hari Jumat. Pas mau sembahyang sholat juga Jumat. Saudara-saudara kita yang muslim ya. Jadi itu juga hari bulan Ramadan. Oh, bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu. Jadi Bung Karno sedang sakit perut. Sebenarnya proklamasi mau jam 9 diproklamirkan. Nah, karena beliau sedang dirawat, Bu Fatmawati, Bung Karno sedang dirawat. Kemudian puji syukur alhamdulillah beliau sehat. Jadi diundur jadi jam 10 hari Jumat. Akhirnya diproklamirkanlah proklamasi ya, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Jadi
saya kalau Pak John sih Bung Karno ya, yang lain nanti baru Bung Hatta. Ya karena bagaimana perjuangan beliau dibuang ke Bangka Belitung, dibuang juga ke Parapat, dibuang ke Ende ya, ke Bengkulu. Beliau ketemu dengan Bu Fat di Bengkulu ya, sampai beliau sakit-sakitan ya. Akhirnya ya beliau jadi pemimpin kita. Kalau apa ya selain daripada yang lain, Bung Karno, Bung Hatta, Bapak Bapak Koperasi kita, dan juga Perdana Menteri kita juga ya, Amir Syarifuddin Harahap, kemudian Lemena, banyaklah the founding father ya, bapak-bapak bangsa kita. Itu yang Bapak. Makanya kiranya anak-anak kami boleh baca biografi beliau semuanya. Dengan kita baca, memang mereka dulu sakit banget penjajahan mereka, sakit banget lah kehidupan mereka, ya semuanya. Tan Malaka, Amir Syarifuddin Harahap, semuanya ya zaman yang kemerdekaan ya, bukan yang zaman Diponegoro ya. Itu memang mereka sangat sakit sekali sehingga bisa memproklamirkan kemerdekaan kita. Itu dari Pak John. Dari Bu Neti? Dari Bu Neti? Iya, sama juga sih Pak John, mungkin Bung Karno ya, karena banyak sekali hal-hal pidato-pidatonya membuat kita semangat. Iya. Itu yang mungkin saya suka sekali sama Bung Karno. Iya. Bung Karno juga berarti? Iya. Tapi jujur aja ya, saya baru tahu kalau ada fakta-fakta menarik kayak begitu, kayak tadi proklamasi diundur. Iya, nah. Soalnya itu di LKS kagak ada, saya baca kagak ada. Tapi seandainya nih Pak, kalau misal waktu itu Pak Soekarno nggak sembuh, berarti diganti jadi 18 Agustus tuh. Itulah agak riskan, karena kan dipaksa, kan ditarik Bung Karno dari Rengas sempat diculik. Rengas Dengklok, tanggal 16-nya kan, ya dipaksa oleh pemuda-pemudi kita, Ibu Net ya, dibawa ke rumahnya Bung Karno. Digondang dia lama, puji Tuhan dipaksa dan puji syukur beliau sembuh lah ya, sehat. Dan saya pikir dipaksa beliau lah sehat menurut saya ya, karena dipaksa beliau setahu saya menurut catatan yang saya tahu Bu Neti. Ya, Bu Fat hari itu merawat beliau, Bu Fatmawati. Itu yang dari Pak John. Kalau lu bro nih, pahlawan apa nih yang paling lo ini banget? Iya, Jeki. Kalau dari saya itu Kapiten Patimura. Kapten Patimura, oke. Karena menurut saya Kapiten Patimura tuh pahlawan paling jantan. Kenapa? Karena di duit 1000 dia megang golok. Menurut saya itu paling keren. Taunya dari situ ya? Iya, dari situ. Dari pahlawan dari mana, Jeki? Apa? Patimura dari mana tuh? Lah. Manado? Bukan, dari mana Pak? Ambon. Ambon. Maluku, Patimura ya. Jadi kalau saya sih paling gemar banget, paling kagum sama ibu itu Kartini. Ibu Kartini. Kenapa? Karena dia itu adalah salah satu wanita yang berani untuk mengungkapkan hak-haknya. Coba kalau hak-hak perempuan terutama pada zaman itu kan para perempuan dinikahin di usia dini, ya gitu deh pokoknya nggak bisa diungkapkan. Sedih. Bagus. Iya emang. Coba kalau saat itu nggak ada sosok seperti Ibu Kartini, gimana nasib para perempuan di Indonesia sekarang? Pasti dia sangat-sangat menghargai perempuan. Beli banget sama perempuan ya. Tentunya dong Bu. Bagus Rizky. Memang Raden Ajeng Kartini ini pencerahan ya, dan luar biasa lah ya Raden Ajeng Kartini ya. Pada zaman itu perempuan kan ya sangat direndahkan ya. Bagus lah. Dinikahkan berkali-kali, apalagi di usia dini tuh. Iya, bagus ya. Berarti salah satu pahlawan yang jasanya masih kerasa sampai sekarang tuh ya Raden Ajeng Kartini ya, Pak. Ya, tentu dari gelap terbitlah terang. Tapi yang nyatanya sekarang selain yang lain lah, maksudnya kan kalau R.A. Kartini itu kan dia memperjuangkan hak perempuan doang, ya kan? Nah, maksudnya itu. Ya semuanya pasti nggak mungkin kita bisa mengatakan yang ini yang lebih, yang ini. Semua pahlawan itu sama berjuang. Sama-sama berjuang ya. Harus dihormati. Ya semuanya. Karena mereka berjuang demi negara kita. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, lagu kebangsaan apa yang mempunyai kesan tersendiri menurut Bapak? Lagu kebangsaan, tentu lagu utama kita ya,
Indonesia Raya itu kan sudah harus hafalnya. Yang kalau kedua dari Bapak, kalau dari saya Padamu Negeri. Padamu Negeri. Iya, Padamu Negeri kami. Kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Terima kasih nih buat Pak John dan Bu Neti udah hadir buat kesempatan kali ini ya. Jangan kapok ya datang sini ya. Iya. Oke. Kapan main lagi ya? Oke. Podcast kali ini kita akhiri dulu. Sampai jumpa lagi dan selamat tinggal. See you guys. Bye.